Halo, selamat datang di bacaan di pekan dari tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pada pekan kali ini akan ada libur panjang buat yang tentu saja di Indonesia. Dari tanggal 27 Januari adalah hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sehingga kita libur nasional. Kemudian hari Rabu itu tahun baru Imlek tanggal 29, sehingga tanggal 28 ini ada cuti bersama yang dikeluarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Anyway, ini adalah momen penting, berarti pekan ini tuh pekan penting dari astrologi maupun dari religius ya. Kita diminta untuk mengingat kita sebagai bagian dari semesta ini, apapun dasarnya ya. Jadi kalau kita lihat dari astrologi, kita exact aspect itu conjunction Sun and Moon. Ini ada di 9 derajat 51 menit. Itu akan terjadi tanggal 29. Kalau kita hitung waktu Indonesia Barat itu pada pukul 7 lebih 32 menit sore hari. Waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita mungkin sudah biasa ya sebenarnya tahun baru sebenarnya bulan baru tapi dihitung sebagai awal dari tahun. Itu adalah selalu dianggap satu hal yang penting. Jadi kita lihat derajatnya Aquarius di 10 derajat ya. Aquarius 10 derajat. Let's see. Capricorn. Aquarius 10 derajat. A retiring author wearing her usual exaggerated costume faces her public at a book signing. Her new book treats many serious issues but display a lurid front cover, greeting people to listen, connecting more effectively with the public by consciously molding one's public persona, wear a characteristic costume, or cultivate an eccentric persona that precedes them wherever they go, hooking people's interest with a pop self-image. Jadi ini kira-kira energinya dari Aquarius di 10 derajat itu kan retiring author. Berarti dia tuh sebenarnya sudah bukan lagi penulis, tapi dia pernah menerbitkan tulisan-tulisan yang bagus sehingga dia dikenal oleh publik. Dia seperti kembali menggunakan baju yang mencolok karena dia ingin dilihat sebagai center of attention ya. Her usual exaggerated costume, jadi tapi usual ya, jadi artinya memang dia begitu ingin muncul lagi ke publik berarti ya. Faces her public at a book signing, jadi dia seperti mengambil energi dari masa lalu tapi dia sebagai dirinya dia, jadi tidak berubah. Her new book treats many serious issues but displays a lurid front cover. Let me see sebentar. Nah, jadi apa yang dibicarakan, jadi kontennya adalah serious issues dan gambarnya itu juga mengerikan. Jadi kayak dia ngasih tahu hal yang sebenarnya bad news ya. Bad news tapi disampaikan dengan cara yang populer gitu ya, mencari massa. Jadi kayak kalau kita dengerin orang itu dia lagi ngomong tentang hal yang buruk gitu, kayak nakut-nakutin, tapi semua orang kayak percaya gitu ya, percaya karena dia punya kredibilitas tertentu terhadap bukunya dan yang mendengarkan adalah fansnya seperti itu. Anyway, kalau kita lihat
dari energi 10 di Aquarius ini, kan memang Aquarius itu sebenarnya secara garis besar adalah ke depan, jadi masa depan, perencanaan yang berbasis data tanda petik ya. Data itu kan kumpulan informasi, kumpulan dari informasi. Biasanya kan data itu untuk angka, tapi sebenarnya tidak hanya angka, karena angka itu kan bisa representasi dari gejala gitu ya. Nah, itu satu, ada dasarnya, ada perencanaan ke depan. Yang kedua, dia menggerakkan masyarakat untuk membuat perubahan. Kenapa? Karena ada gerakan di situ, gerakan yang besar, ada perubahan yang sifatnya udah nggak kecil lagi, tidak hanya terkamar-kamar gitu, tidak, tapi lebih besar. Dan di situ ada teknologi informatika. Jadi energi Aquarius itu membawa kita masuk pada era di mana komunikasi yang sangat cepat itu akan digunakan. Dan di sini karena di 10 derajat itu bicara tentang hal yang image yang menakutkan, luridnya ini ya, lurid ini isinya memang isu yang serius. Jadi ini bukan buku bercerita tentang liburan gitu, bukan, tapi adalah hal yang lebih berat, hal yang lebih besar. Tapi kalau kita lihat di YouTube terutama ya, saya mainannya YouTube terus, itu kan memang ceritanya banyak ya di luar, tapi ya saya kebetulan ngikutinnya yang di luar itu ya, kayak ada berita tentang katakanlah selebriti yang sedang dibully gitu ya, dan lebih dari satu, nggak di satu negara. Kemudian ada cerita tentang pergantian presiden, barangkali itu yang mendominasi ya, karena dia punya pengaruh ke seluruh dunia, dan bagaimana impactnya, dampaknya terhadap komunikasi antar negara. Dan itu semua bukan berita yang cantik, molek, dan penuh dengan harapan gitu ya, nggak, tapi lebih ke ancaman-ancaman. Kalau saya ngelihatnya memang lebih begitu. Oh, ini akan ditarik, ini akan membuat kemungkinan pemasukan pribadi yang besar itu jadi hilang kesempatannya, something like that, no? Terus ada perubahan dari pendapat yang tadinya sudah mulai satu hal yang dipropagandakan gitu ya, saya nggak nyebut ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada satu ide, gagasan yang lumayan disebarluaskan dalam 10-20 tahun terakhir, kemudian mau dipangkas habis. Tentu saja gerakan-gerakan seperti ini akan menimbulkan kubu gitu ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, dan tentu saja masing-masing akan membawa tanda petik tadi data dan informasinya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memenangkan ide tersebut. Nah, barangkali itu yang ingin disampaikan di titik 10 derajat Aquarius ini. Ya, anyway, barangkali sebelum untuk lebih personal, karena saya cenderungnya melihatnya memang bukan personal. Sebentar. Home. Bulan baru di Aquarius. Bring love into the situation. Ini aja sebenarnya sudah menandakan bahwa kita butuh cinta gitu ya. Kita butuh cinta. Dan memang Age of Aquarius itu, ini ngomong lebih besar lagi akhirnya, itu seperti secara exaggerating gitu ya, secara berlebihan mengatasnamakan cinta gitu. Kita ambil aja yang hippies pada tahun, kebanyakan teman-teman belum lahir. Poinnya adalah kita lihat kan selalu setting, konteksnya. Sebelum hippies itu lahir, itu kan perang, semua serba gloomy dan kejam dan tidak ada cinta, sehingga mau nggak mau harus ada balance, karena balance itu adalah bagian dari semesta, balance-nya adalah cinta. Tapi kalau kita bicara mengexaggerating gitu ya cinta,
berarti kondisi nyatanya adalah kebalikannya itu. Kenapa kita harus meneriakan cinta? Karena memang cinta itu yang kurang gitu. Bring love into the situation. Ini adalah new moon in Aquarius. Aquarius is all about progress and modernity. So this is the time to move forward. The new moon in Aquarius card means no looking back. Change is on the way and it could come quickly. Whether you get the change you want depends both on whether you believe you can have it and how much you are relying on others to bring it to you. Jadi rumah ke-11 atau Aquarius juga gitu ya. Kita tuh rely on teman. Jadi kita nggak lagi ngomongin romance. Romance itu nggak di Aquarius tempatnya, tapi lebih di Libra, di Taurus kayak gitu ya. Jadi saya bukan membandingkan itunya, tetapi feelingnya, konteksnya itu adalah kita sama-sama. Apa yang dilakukan bersama dengan teman ya, either kita mau senang-senang atau kita punya persepsi yang sama, visi yang sama, tujuan yang sama. Tujuan yang sama biasanya menyatukan pertemanan tersebut. Either pertemanan itu tujuannya adalah untuk happy-happy atau ada yang lebih jauh daripada itu. This card comes with the suggestion that you may need to do things independently, on your own, but be loving, not too pragmatic. This time may be of the essence when this card comes up. Aquarius energy has an electric feel to it. Certainly, there is a sense that you need to let go of the past and move towards your future as soon as possible. Jadi, yang dirasakan ketika kita masuk ke energinya New Moon in Aquarius adalah kita perlu untuk mengambil tindakan yang cepat. Karena lambat-lambat, overthinking, itu udah nggak cocok lagi di sini. Pokoknya yang penting sekarang apa yang kita pikirkan ke depan, kita harus, jadi dia butuh teman, tetapi temannya itu adalah sebagai alat untuk kita mencapai tujuan kita, dan masing-masing punya tujuannya sendiri. That's just what it is ya. Mungkin kita dengarnya tidak enak ya, karena kan rasanya kok kita memanfaatkan teman untuk kebutuhan kita, but this is what it is gitu ya. Itu energinya Aquarius. Dan saya nggak lagi ngomongin orang dengan zodiak Aquarius, tapi memang energi dari Aquarius adalah ketika kita ingin memaksimalkan pencapaian kita sebelum waktunya habis dan kita udah nggak punya kesempatan lagi. That's it gitu ya. Sehingga kita hanya bisa rely on ourselves as a person gitu ya, untuk bisa memastikan tujuan kita itu bisa tercapai. Dan itu kan bukan urusannya orang lain, tujuannya kita gitu. Sehingga kenapa kita harus memastikan orang lain itu juga menjadi bertanggung jawab atas kita. Tetapi anyway, setiap orang itu juga punya kemampuan untuk menggunakan lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya sebagai cara untuk mencapai tujuannya, dan saling memanfaatkan. It's okay selama tidak keluar dari aturan dan semuanya, yaitu artinya kita bisa bekerja sama. Makanya kalau secara politik it's okay. Why? Karena yang penting kan tujuannya berhasil. Selama tidak menjadi tindakan yang kita sebut dengan tidak etis, kriminal, it's okay, no? Kita sama-sama orang dewasa, kita bisa menggunakan kerjasama, saling menguntungkan, dan sifatnya sangat logis dan analitik, seperti itu. Itu energinya Aquarius. Anyway, sekarang kita kembali lagi pada bacaan pekan kali ini, tanggal 27. Tanggal 27 bulan ada di Capricorn, dan ini situasinya kita libur ya, libur Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Di sini yang saya lihat bulan yang sextile dengan Vesta itu memang energinya adalah energi berdoa, energi religius itu ada. Tempatnya di
Capricorn. Jadi ini sepertinya kalaupun kita berdoa, kita sebenarnya melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinan kita, karena ini Isra Mi'raj, maka saya sebut dengan doa. Tapi sebenarnya intinya adalah mendekatkan diri dengan sesuatu, dengan zat yang paling kita agungkan. Sebenarnya itu. Jadi apapun. Kadang-kadang orang mengagungkan uang, ya terserah gitu ya. Tapi saya tidak sedang bilang itu. Dan di Capricorn berarti kita sedang mengelola satu event, katakanlah gitu ya, misalnya untuk kegiatan tersebut, ya kegiatan keagamaan tadi misalnya yang saya sebutkan. Nah, kemudian hari Selasa, bulan yang conjunction dengan Pallas Athena dan oposisi dengan Mars, ini juga kebetulan ada segi 4 yang merah ini, ya very clear ya. Ini adalah transit yang sangat tension. Apa yang terlibat adalah kembali bulan dan Mars itu oposisi. Kemarin waktu bulan purnama itu bulan conjunction dengan Mars, dan you know what gitu kan, ada kebakaran gitu misalnya, ada peperangan tanda petik tapi di rumah kan, berarti di rumah itu adalah konteksnya. Tetapi karena ini bulan ada di Capricorn, maka konteksnya adalah jauh lebih besar ya, negara gitu ya. Atau kalau di level individu itu satu hal yang kita perlu untuk memperlihatkan ke luar, image, citranya kita. Jadi kalau katakanlah memang masih di dalam konteks keluarga, tetapi bagaimana kita menghadapi dispute atau ketidaksepakatan ini, kemudian kita bawa ke misalnya ke keluarga besar kita, dan kita harus mempertanggungjawabkannya, something like that. Jadi kalau di tingkat yang lebih tinggi tadi misalnya adalah mungkin satu bagian dari atau satu organisasi besar gitu ya, tengah dilanda satu isu di mana harus menjelaskan ini loh gitu yang terjadi di kita gitu. Dan di saat ini tadi yang saya ceritakan, kalau ini adalah misalnya masalah saya dengan suami saya harus menjelaskan kepada keluarga besarnya suami dan keluarga besarnya saya gitu ya, karena mau nggak mau sudah nggak bisa dihindari lagi, mereka butuh mendapatkan penjelasan. Kita harus berpikir keras tentang bagaimana caranya menjelaskan supaya tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Apa yang kita tidak inginkan adalah konflik yang semakin besar, atau kerugian, atau citra yang membuat individu atau kelompok menjadi buruk seperti itu. Jadi kan kalau itu yang kita butuhkan, berarti memang perangnya adalah perang tanda petik ya, perang dari bagaimana kita menunjukkan bahwa kita benar, dan itu adalah energinya Capricorn. This is the right way to do gitu. Itu hari Selasa. Dan kenapa harus begitu? Karena bulan oposisi dengan Mars, dengan sendirinya ini ada energi berat yang ada di situ ya. Dan bulan juga conjunction dengan Pallas Athena, di mana kita butuh untuk berstrategi. Kalau enggak kita jatuh, kalau enggak kita kalah. Dan Mars dan Pallas Athena itu adalah permusuhan yang tidak pernah berakhir. Dia persaingannya sangat ketat, sama-sama jagoan perang gitu ya. Itu dan Mars itu kan energi eksesif maskulin. Energi Pallas Athena dia energi strategik, lebih feminin, tetapi dia tetap konteksnya perang. Ya, jadi artinya memang ya segitunya. Dan kemudian kita lihat di segi 4-nya tadi, kiri dan kanannya itu di gambar ini, kiri dan kanan itu sebelah kirinya adalah Aries. Aries itu energi feminin yang suka bergosip dan suka manipulatif. Kemudian energi Lilith di sebelah kanan yang ada di Libra, itu energinya adalah dia tidak peduli harus mengikuti aturan yang konvensional.
kalau dia mau apa ya dia harus katakan gitu ya. Dia nggak ada tedeng aling-aling. Jadi kita bisa bayangkan bahwa gambar ini sebenarnya menunjukkan satu konflik yang besar hari Selasa. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Seperti kemarin saya cerita, kalau kita tidak ada titik rentan maka energi ini tidak akan terjadi di kita gitu ya. Jadi kita nonton aja kayak kemarin yang minggu lalu kan, katakanlah ceritanya banyak di luar tetapi kita tetap bisa acting cool and cute gitu ya. Kenapa? Karena memang itu energinya tidak ada terkena langsung di kita, kecuali kita kemarin ingin ikut berdrama di situ. Kalau tidak ada drama di kita, kita akan terlepas. Tapi ini memang dramanya luar biasa. Dan kalau kita lihat dari youth-nya juga, bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Nomor satu adalah kita harus membuat perubahan. Dan kembali lagi, apa yang paling bernilai di sini, apa yang diperjuangkan, nilai apa yang diperjuangkan, apakah kebersamaannya, apakah nilai ekonomisnya, apakah sovereignty, kedaulatannya, ya, sense of control. Tapi yang jelas kita tetap harus mendengarkan satu hal yang biasanya kita kesampingkan dan kita tidak pedulikan, ya, kita neglect, itu adalah hal di mana kita bisa menemukan jawabannya di situ. Diskusi dengan hal yang kita kesampingkan, justru di situ ada kemungkinan kita menemukan jawabannya dari kesemrawutan ini. Ini masih hari Selasa. Hari Selasanya panjang lebar, nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya tidak hanya bulan di sini, dan energinya itu sebenarnya sudah ada dari hari Senin juga, dan seterusnya. Nah, ini ada Grand Trine, ada 2 Grand Trine, dan Grand Trine-nya ini seperti membuat bintang. Jadi kayak ini membuka gerbang baru kan. Apa aja? Yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 Grand Trine antara Mars, Juno, dan Venus. Venus conjunction dengan Neptunus. Apa artinya di sini? Jadi memang bentuk dari kesepakatan baru itu harus dicantolkan pada hal yang penting buat bersama. Kita harus cari titik temunya di mana. Setelah titik temunya ada, buat dalam bentuk kesepakatan di atas kertas dengan segel. That's the only way. Itu bukan the only way ya sebenarnya. Itu adalah energi yang akan membawa kita pada titik yang ada progresnya, tidak stuck gitu. Itu satu. Yang kedua, ini Grand Trine antara North Node, Uranus, dan bulan yang conjunction dengan Pallas Athena. Jadi apa yang bisa membantu pada saat ini adalah belajar dari masa lalu. Ya, jadi data-data tersebut itu harus lengkap dan dianalisis dengan baik ya. South Node ada di Virgo. Virgo juga bicara tentang data dan dia ada South Node. Berarti memang ada kebutuhan untuk membuat semuanya menjadi lebih jelas. Tetapi dari data masa lalu itu kita harus membuat analisis yang tajam. Uranus di Taurus. Kita harus membuat perubahan yang sifatnya inovatif gitu ya. Supaya apa? Supaya masuk akal ya, atau argumennya itu bisa diterima kiri dan kanan. Jadi kalau dari penggambaran ini hanya dari sedikit planet yang saya bicarakan, tapi saya bisa bicara lebih dari 10 menit tadi, itu adalah ketika memang ada konflik yang besar gitu ya, dimana kita berada pada situasi menang dan kalah, dan itu akan besar dampaknya karena dilihat oleh banyak orang gitu ya, dan nama baik itu bisa sangat besar pengaruhnya. Maka kita perlu untuk mencari pemahaman lebih dalam terhadap hal yang tadinya itu kita kesampingkan. There must be something hidden there gitu ya. Kemudian kalaupun itu sudah kita ketahui, jangan ngomong tanpa dasar
informasi atau data yang jelas. Kalau sudah ada pemecahannya, maka pastikan bahwa ini adalah kebutuhan bersama, titik tengahnya, kemudian segera membuat kesepakatan tersebut menjadi formal. Seperti itu hari Selasa. Lama ya. Hari Rabu ini conjunction. Jadi conjunctionnya banyak. Jadi kalau saya lihat memang dari astrologer, dari astronomer itu banyak sekali bicara tentang alignment. Tapi memang garis-garis ini kan sebenarnya menunjukkan alignment. Apakah dia conjunction atau opposition atau sextile ataupun trine ya. Tapi memang sangat kerasa minimal kita lihat ya bulan baru yang tanggal 29 ini. Itu kan ada temannya bulan, matahari, kemudian apa? Pluto dan Merkurius. Yang trine dengan Jupiter. See, this is so big, no? This is big. Jadi apa? Energi yang selain dari tadi ada kebutuhan dari orang lama yang datang lagi gitu ya. Dia udah pernah menuliskan cerita di masa lalu, datang lagi dengan bajunya yang unik gitu ya. Unik tuh tanda petik bajunya itu kan sebenarnya adalah karakternya dia yang kalau kita lihat itu meme ya. Kalau di video-videonya YouTube nggak usah disebut orangnya namanya siapa, orang udah langsung tahu dari rambutnya, dari bajunya, dengan cara ngomongnya gitu kan. Itu kan tadi di berapa derajat tadi? Di 10 derajat ya, 10 derajat Aquarius ditambah. Kemudian dia conjunction walaupun agak jauh, tapi conjunction antara Pluto dan Merkuriusnya itu kan hampir sempurna, sama-sama di 1 derajat pada saat tersebut. Sehingga kata-kata itu menjadi intens. Dan Pluto itu kan tanda petik transformasi, kematian, gelap atau hukuman yang berat. Kemudian ada juga trine-nya dengan Jupiter. Jupiter itu planet of luck, tetapi semua yang terkena Jupiter kecil, mau kecilnya luck itu kan sebenarnya kebetulan yang membuat kita menjadi sangat beruntung. Why? Karena hal kecil itu menjadi besar. Tapi kalau kebetulannya itu adalah hal yang buruk, maka dia juga besar gitu. Ada pengalinya, ada kali lipatnya, ada multiplikasinya. Sehingga memang bulan baru di Aquarius atau tahun baru Imlek, kalau kita lihat dari bacaan astrologi Western, itu membawa satu energi yang sangat intens. Dan di sini ada tokoh pemimpin Jupiter ya. Dia ada di Gemini. Merkuriusnya pengatur si Gemini, pengatur dari pimpinan itu ikut terlibat di bulan baru, dan dia conjunction dengan sempurna dengan Pluto. Something dies, something live again. Jadi transformasi kan. Jadi kalau kartu tarot death itu kan kita berusaha untuk membangunkan kembali yang sudah mati, which is nggak bisa kan. Tapi akan ada upaya ya, kita nangis setengah mati, gambarnya gitu kan. Kalau mau lihat gambar death, mungkin saya perlu kasih lihat browse card. Nih, apa gambarnya di sini? Kira-kira seperti ini. Ini sudah waktunya. This is just the time gitu. Death udah datang. Ya, gambar kuda dengan tengkorak udah berbaju armor itu. Di bawahnya ada orang mati. Kita lihat gambar perempuan di sebelah kanan, dia menangis setengah mati, menangisi mayat. Tapi mayatnya kan udah dikuasai oleh kematian. Dan di sini ada pemuka agama yang mencoba memohon kepada kematian tersebut gitu, entah apa yang diminta gitu, tetapi yang jelas adalah upaya untuk membahas, untuk menegosiasikan kematian tersebut. Kenapa? Karena alasannya jelas, karena yang ditinggalkan merasa sangat sedih, dia masih punya anak. Nah, ini kan penggambaran ya, penggambaran dari Pluto tadi, Pluto yang ada di Aquarius dan conjunction dengan Merkurius. Dan
dia diperbesar, dimultiplikasi karena dia terlibat dengan bulan baru. Bulan baru is very powerful dan di situ juga melibatkan Jupiter. Jadi di sini adalah penggambarannya adalah pimpinan yang mendukung, berarti karena dia trine, mendukung situasi terjadinya tanda petik transformasi. Walaupun transformasi itu ditangisi banyak orang, kemudian diteriaki oleh orang yang punya keyakinan besar gitu, bahwa ini seharusnya begini dan begitu, tetapi apa? Tetapi ini era baru, men, gitu. Ini era baru. You like it or not, pemimpinnya di situ yang punya kuasa untuk memegang. Nah, tapi karena memang pemimpinnya yang ada di Gemini, tetapi pengaturnya ada di Aquarius, maka memang kalau saya lihat sih di sini lebih banyak bahwa ya tadi bring love ya into this situation. Apalagi kalau tadi bacaan sebelumnya hari Selasanya adalah tentang bagaimana agresivitas konflik dari dua belah pihak minimal untuk saling menang, dan dua-duanya powerful dalam perang, semuanya jenderal perang gitu ya, maka kemungkinan it's a big thing gitu. Oke, bukan nakut-nakutin, tapi ini yang saya sedang mencoba baca gitu ya. Itu hari Rabu. Hari Kamisnya bulan sudah ada di Aquarius dan conjunction dengan Ceres. Kalau saya pikir ini adalah perencanaan, mungkin kita membuat kerangka acuan gitu sambil merencanakan berapa pendanaan yang dibutuhkan, something like that, tanggal 30. Kembali lagi di sini ada pressure yang besar banget gitu ya, ada tekanan yang besar banget. Pressure-nya belum terjadi hari ini, tapi kita udah bisa mengantisipasi bahwa it will happen. Setidaknya kita butuh pada tanggal 30 itu kita udah mulai bergerak, tetapi sukar banget untuk mulai bergerak. Jadi kalau kita mau bergerak, maka kita harus melakukan dengan cara yang cerdas. Misalnya kita tahu bahwa kontraknya belum jadi gitu ya, tetapi kita bisa mulai mengerjakan dulu dengan risiko bahwa kontraknya nggak jadi ditandatangan dan kita bekerja. Tapi biasanya intuisi kita, nalar kita mengatakan bahwa yang kita lakukan aman walaupun belum ada dasar yang jelas. Itu hari Kamis. Hari Jumat bulan ada di Pisces, trine-nya dengan Vesta. Kalau saya pikir sih ini lebih ya, jadi kan tinggal 2 hari itu ya untuk hari kerja. Hari Kamisnya kita maksa untuk mulai kerja. Hari Jumatnya ini kayaknya sih udah tipikal hari Jumat ya, dimana kita fokusnya dari awal udah mau sholat Jumat. Terus kalau yang cewek-cewek biasanya mau makan bareng. Biasanya seperti itu. Tapi ya energinya lebih seperti itu daripada energi bekerja gitu ya, energi sosialisasi. Karena ya entah ada alasan apa sehingga merasa bahwa perlu untuk bersosialisasi. Itu hari Jumatnya. Hari Sabtu justru sebenarnya lebih intens daripada hari Jumat, di mana bulan yang conjunction dengan Saturnus dan trine dengan Mars ini membuat kita menjadi sangat bersemangat gitu ya, sangat bersemangat. Tapi untuk konteksnya Pisces ya, konteks Pisces itu biasanya lebih kreativitas, lebih imajinatif, lebih mungkin sosialisasi, mungkin bersama teman juga masih bisa, tapi saya tidak melihat itu sebagai satu keharusan. Tetapi yang jelas lebih terdorong. Barangkali kalau kita ingin, ini hari Sabtu ya, pengen beres-beres ya, yang tadinya masih males-malesan, ditunda terus ya, procrastination gitu ya, kayaknya mungkin mudah-mudahan ya sudah bisa mulai bergerak karena kita punya energi yang luar biasa hari Sabtu. Hari Minggu
bulan yang conjunction dengan Venus dan Saturnus serta South Node. South Node-nya juga station, jadi dia lebih kencang lagi ya. Ini adalah ketika kita memahami value yang dipegang oleh orang-orang yang berada di sekitar kita gitu ya, entah yang terdekat atau yang lebih luas daripada itu. Yang lebih penting dari pemahaman, awareness atau acknowledgement terhadap ini loh, orang tuh maunya begini gitu ya, entah lagi ngobrol atau mungkin lagi diam kemudian melihat sesuatu, kayak kita punya ide baru, saya harus melakukan ini. Ya udah kalau gitu kenapa tidak? Dari ide yang tadinya cuman kayak misalnya, kayaknya ini contoh banget. Misalnya nggak sengaja lihat, ini kayaknya kalau ada mobil di rumah kayaknya enak deh. Tapi ini kondisinya tidak ada mobil tersebut ya. Ya udah kalau gitu lihat-lihat aja. Atau kayaknya kalau kita punya apartemen baru kayaknya mungkin lebih cocok kali ya. Ya udah kalau gitu kita lihat-lihat aja, mulai dari browsing atau mulai dari jalan ke satu tempat bertanya pada katakanlah agen tidak maksud membeli gitu ya, tapi tiba-tiba ada keinginan untuk akhirnya menjadi lebih jelas. Saya mulai mempersiapkan diri untuk katakan tadi membeli mobil atau membeli rumah. Tadi mobil dan rumah hanya contoh ya, mungkin ada hal yang kecil, baju gitu ya, baju apa tas atau sepatu gitu ya, tapi kira-kira seperti itu energinya. Tadinya cuma pengen jalan-jalan, jadinya borong kayak gitu. Iya, oke. Jadi apa energinya pada pekan kali ini? Itu tadi energinya sangat bombastis ya saya berceritanya. Intinya adalah kembali lagi, kalau kita kebetulan berada di lingkaran yang sibuk dengan peperangan tersebut, that needs to happen. Kita perlu persiapkan diri, argumen kita enggak kacang-kacangan kayak gitu. Tetapi kalau enggak ya seperti biasa, kita nonton aja dan ya just look cute and look pretty. Kemudian kita lanjut pada Rumi bikin satu kartu. I search on the uprising wave of love, tapi cerita tentang cinta. Jadi kayak tadi memaksakan bahwa apapun yang kita lakukan, nature-nya bukan cinta, tetapi kita yang harus memastikan bahwa kita melakukan semua demi cinta. My life can be summed up in 3 accounts. I was raw, I was cooked, and I was burnt. Jadi karena cinta itu membuat kita bertransformasi. Transformasi itu terjadi pada titik-titik kehidupan tertentu, di mana seperti misalnya bulan baru, bulan purnama ya. Jadi titik-titik di mana ada momen di planetari, di semesta itu kamu harus berubah, kamu harus naik tingkat. Dan kalaupun kamu naik tingkat, make sure gitu ya bahwa itu naik tingkat karena kamu udah lebih pinter dalam mengelola tanda petik cinta. Apa sih cinta ya? Jadi pekan lalu saya menyebutkan bahwa kalau di situasi yang sangat rentan seperti ini, sangat mudah buat kita terprovokasi. Maka ketika kita memastikan bahwa yang kita lakukan itu dasarnya cinta, maka it cannot be wrong. No, it cannot be wrong. Apa yang membedakan cinta dengan bukan cinta? Begitu kita masuk ke area, kita melakukan itu karena satu kemarahan, satu yang lainnya balas dendam, satu lagi kedengkian, satu lagi rasa sedih yang luar biasa gitu ya, rasa negatif. Maka di situ cinta pergi, cinta nggak ada di situ. Cinta itu kita harus pastikan bahwa kalaupun kita berjuang itu bukan karena kita marah mau revenge, enggak. Karena kita ingin membuat satu
perubahan agar keadilan terjadi. Begitu kita mulai masuk ke area yang tadi, revenge, kemarahan, kedengkian. Kedengkian itu kadang-kadang bentuknya sangat cantik ya. Membela keadilan gitu ya. Hati-hati di situ. Itu di situ ada hal positif, tetapi garisnya sangat tipis antara cinta dengan non cinta itu, seperti itu. Nah, kalau kita bisa tetap memastikan setiap langkah kita itu dasarnya adalah cinta, maka nothing could possibly buruk gitu loh. Kalaupun ada kejadian di mana itu terjadi. Jadi satu hal, apa sih yang membedakan antara cinta sama bukan cinta? Kadang-kadang tindakannya sama. Kadang-kadang tindakannya sama-sama kita memarahi anak. Cuman memarahi anak karena cinta itu beda memarahi anak karena kita ingin membuatnya menderita. That's completely different thing. Kadang-kadang perang. Semua nabi ngalamin yang namanya perang juga. Tapi perangnya di situ bukan perang. Perang kan sama ya. Perang itu is killing other people, no? Tindakannya sama, tapi yang membedakan adalah dasarnya apa? Dasarnya kemarahan, memperjuangkan sesuatu apa? Dasarnya perlu cinta, sehingga memang tadi sangat tipis sekali batas antara cinta dan non cinta, dan itulah yang membuat menjadi sangat rumit dan yang membedakan kemampuan orang untuk mampu terus berada di jalurnya. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 1 dari clairvoyant ini integrity. Oke, integrity itu tadi. Integrity adalah kita melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Ya, kalau teman-teman baca, karena sekarang kan code of itu kan selalu ada, apalagi yang di international organization kan selalu ada, sehingga belajar yang namanya integrity itu apa. You have drawn this card today because you are being encouraged to consider what integrity means to you. How do you know when you are living in or with integrity? What differences do you notice in yourself and your life when integrity is present? Do certain situations challenge your sense of integrity? Most of us could name at least one or two. Anyway, integritas adalah ketika kita tidak sedang disupervisi, tapi kita tetap memilih hal yang betul, yang benar, daripada mengambil keuntungan. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa itu akan ketemu. Dan di sini tadi yang sebenarnya saya sempat kaget ketika melihat kartu yang jumping adalah nomor 14 ini, the curse, ya. Something so kind of mengerikan, tapi kemudian it makes sense dengan cerita tadi di 10 derajat Aquarius. Karena memang berita ini yang disampaikan nanti akan saya pengen nyebut tapi kayaknya berat banget di mulut, jadi nggak usah. Curse ya. The curse refers to the limiting stories of our ancestor and the karma from former lifetimes that preordains the events of our lives. Oke. Jadi yang namanya curse ini saya sebut aja sebagai karma ya. Yang kita lakukan sehari-hari ke depan dan hari ini dan ke depan itu kan sedang creating karma kalau bahasanya. Kita sedang creating karma, actively creating karma. Tetapi karma-karma kita di masa lalu itu tetap akan kembali kepada kita. Nah, sekarang tinggal apa boleh buat yang lalu kan, kalau kita tidak berintegrasi dan kita melakukan tanda petik kecurangan, it will come to us anyway gitu ya. Any lifetime pasti datang ya. Tapi sekarang curse-nya itu kan berarti udah masa lalu, dan ini entah apa, berarti ini semua cerita masa lalu. Anyway, satu lagi, shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Ya, jadi di masyarakat kita tuh sering banyak menilai kita dari apa yang mereka pahami. Karena yang mereka pahami tentu saja hanya luarnya saja. Barangkali pada kesempatan pekan kali ini mereka akan melihat lebih dalam
the true beauty. Jadi kita diberi kesempatan untuk menunjukkan. Jadi orang nggak lihat lagi hanya baju kita, tetapi apa yang membuat diri kita menjadi kita. Ini previous events-nya adalah Golden Healer, Ultimate Healing. Sekarang Bloodstone, Current Situation, Vitalitas, ya. Jadi sudah healing di masa lalu, kita punya vitalitas. Untuk apa? Untuk mighty power. That's very beautiful. Removing blockades and for adding vitality to the physical body. Ya, jadi kita punya kekuatan dan yang kita lakukan adalah untuk kedepannya kita lebih mampu produktif sebenarnya itu. Ini terakhir. Ini current situationnya rejoice in celebration. Kita mungkin memang sedang celebrate something. Kita berharap kita punya foundation and achievement, dan ini gambarnya adalah keluarga gitu ya. Rumah kan 4 rumah. Ada harapan. Dari pelanginya itu adalah harapan, keluarga, tapi hidden influences. Jadi yang sebenarnya ingin kita lihat adalah kemampuan kita melihat cahaya. Kita sedang celebration. Dari celebration itu kita expecting bahwa ini akan ada situasi yang stabil, kebahagiaan dibangun dari situ. Tetapi kita diminta sebenarnya untuk melihat lebih jauh beyond dari kestabilan tersebut apa. Karena advice-nya adalah fertility. Kita punya hal tersebut itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk memproduksi sesuatu yang baik, fertility. Sehingga hasilnya nanti cepat atau lambat, apapun yang kita hasilkan akan bermanfaat ke depan. Ini sih buat mungkin yang akan menikah juga ya, congratulations, I think itu show up di sini. Oh, tadi yang lupa diambil adalah Lenormand. Ini pekan lalu kayaknya sama ya, dan di kedepan ini karena gambarnya laki-laki yang sedang galau. Jadi ini kan ada message ya, sebenarnya message, ada informasi datang yang membuat kita tercenung sejenak gitu ya. Kita paham bahwa itu adalah kita sendiri yang menentukan whether kita masih bisa napas dengan tenang atau tidak, tapi barangkali kemudian ada konsiderasi yang membuat kita masih belum berdamai dengan diri kita. For whatever reason. Untuk menutup bacaan kali ini, sorry ya kalau panjang banget, tapi tinggal lihat description box di bawah ini. Time is totally irrelevant when it comes to healing. It's entirely possible to heal yourself instantaneously. Jadi katanya kita butuh waktu untuk healing, tetapi ajaibnya kadang-kadang waktunya itu tidak terlalu panjang, karena yaitu tadi time itu adalah tidak selalu merupakan penentu dari kita bisa heal atau enggak. Ada orang-orang tertentu, ini termasuk saya barangkali ya, karena perjalanan waktu, pengalaman dan lain sebagainya. Yang dulu saya kalau ada hal yang mengecewakan saya akan masuk ke kamar dan kira-kira menangis sekitar 1 minggu gitu ya. Lama-lama kalau ada kejadian yang mirip sama, saya hanya butuh waktu 1 menit sebentar, karena saya tetap orang gitu ya. Terus ya udah gitu. Ini kan kayak lagu I'm very good at goodbye. I'm so good at goodbye. Why? Karena yaitu tadi, karena bolak-balik kejadian yang sama sehingga dia terlatih untuk healing dalam waktu cepat.
Jadi kalau kita termasuk orang yang sering menghadapi masalah, kemudian kita bisa bangkit dari masalah tersebut 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu membuat kita menjadi kuat. Kenapa? Karena yaitu kita udah terlatih, sehingga kita melihat sebagai masalah itu bukan sebagai hukuman, tetapi justru hadiah kepada kita yang membuat kita menjadi kuat. Oke, wanita interested di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.